Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Tunmi dengan NIM G1C018055. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang pigmen dan zat pewarna, yaitu antosianin, eritrosin, dan rodamin B, yang dimana sebelumnya kita harus mengetahui zat pewarna itu ada dua jenisnya, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintesis atau zat pewarna buatan. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang zat pewarna alami, yaitu contohnya antosianin. Antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar, serta bertanggung jawab dalam memberikan warna orange, merah, ungu, biru, hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi, seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Antosianin telah banyak digunakan sebagai pigmen atau zat pewarna alami pada berbagai produk pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Beberapa hasil riset menunjukkan antosianin berfungsi sebagai anti-diabetes, anti-hipoglikemik, anti-hipertensi, anti-kanker, dan anti-inflamasi. Sumber utama antosianin yaitu buah-buahan, bunga, dan umbi-umbian. Struktur kimia senyawa antosianin dapat dilihat pada gambar di sebelah ini. Antosianin yang merupakan zat warna alami golongan flavonoid dengan 3 atom karbon yang diikat oleh sebuah atom oksigen untuk menghubungkan dua cincin aromatik benzen C6H6. Antosianin mempunyai karakteristik kerangka karbon C6, C3, C6 dengan struktur dasar antosianin adalah 2-penil benzopyrrolium dari garam platylium. Secara kimia, antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal yaitu cyanidin, di mana semua jenis antosianin memiliki perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara gugus R3, R5 dengan cincin aromatik antosianin. Ada beberapa macam-macam antosianin yang sering ditemukan di alam, yaitu pelargonidin, cyanidin, peonidin, delfinidin, petunidin, dan malvidin. Contoh tanaman yang mengandung pigmen antosianin yaitu pada buah-buahan seperti delima, rambutan, stroberi, dan manggis, sedangkan pada bunga dapat ditemukan pada bunga telang, bunga sepatu, bunga mawar, dan pacar air. Selanjutnya saya akan bahas tentang zat warna sintesis yang diperbolehkan. Contohnya yaitu eritrosin. Eritrosin merupakan sebuah zat pewarna sintesis yang memberikan warna cherry pink. Biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Zat pewarna ini berupa tepung coklat, larutannya dalam alkohol 95% menghasilkan warna merah, sedangkan larutannya dalam air berwarna merah cherry. Menurut Permenkes RI, batasan penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu 30-300 mg per kilogram makanan. Mengonsumsi eritrosis dalam dosis tinggi dapat bersifat karsinogen. Selain itu juga dapat mengakibatkan reaksi alergi seperti napas pendek, dada sesak, sakit kepala, dan iritasi kulit. Efek samping lainnya yaitu meningkatkan hiperaktivitas. Struktur kimia eritrosin seperti di bawah ini. Eritrosin adalah sebuah senyawa iodo anorganik turunan dari fluor. Zat pewarna ini merupakan senyawa sintesis warna cherry pink. Eritrosis merupakan zat pewarna yang larut dalam air dan etanol. Zat pewarna ini mengandung seng tidak lebih dari 50 mg per kilogram dan mengandung timbal kurang dari 2 mg per kilogram. Eritrosin juga mengandung iodin anorganik sebesar tidak lebih dari 0,1% yang dihitung sebagai natrium iodida. Nah, kegunaan eritrosin. Eritrosin biasanya digunakan untuk mewarnai makanan, contohnya pada buah ceri yang ditempatkan dalam toples. Dan maraschino, cake icing, kerang, pistosium berwarna, dan lain-lain. Eritrosin juga digunakan pada obat gigi yang meninggalkan noda merah pada gigi untuk mengidentifikasi area di mana adanya plak gigi. Eritrosin juga digunakan oleh industri pencetakan untuk berbagai jenis tinta merah atau cherry pink. Selanjutnya yaitu zat warna sintesis yang tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu rodamin B.
Rodamin B merupakan zat warna sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas atau tekstil atau tinta yang menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan bila digunakan dapat menyebabkan terjadinya kanker dan kerusakan hati dalam tubuh. Di sampingnya merupakan struktur rodamin B yang mempunyai rumus kimia C28H31Cl N2O3 dengan massa molar 479,02 gram per mol. Rodamin B sering digunakan sebagai pewarna karena harganya yang relatif lebih murah, warna yang dihasilkan lebih menarik, dan tingkat stabilitas warnanya lebih baik daripada pewarna alami dikarenakan produsen ingin mendapatkan untung yang lebih banyak, menurut Kumala pada tahun 2005. Sifat fisik rodamin B. Pertama yaitu berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan. Kedua, tidak berbau. Ketiga, tidak lebur pada suhu 160 derajat Celcius. Keempat, sangat larut pada air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan. Kelima, larut dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Yang terakhir yaitu dapat menyerap ke dalam plastik, maka dari itu harus disimpan di dalam gelas. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan rodamin B. Pada awalnya, zat ini digunakan untuk kegiatan histologi. Sekarang, rodamin B berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan sifatnya dapat berfluoresensi dalam sinar matahari. Rodamin B juga digunakan sebagai bahan pewarna dasar tekstil, kertas, dan cat. Rodamin B juga digunakan sebagai pereaksi untuk identifikasi Pb, Bi, Co, magnesium. Bahaya rodamin B bagi kesehatan manusia. Yang pertama, bersifat karsinogenik kuat. Yang kedua, yaitu sifat racunnya tidak hanya disebabkan oleh senyawa organik saja, tapi juga oleh senyawa anorganiknya. Yang ketiga, dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati hingga kanker hati. Yang keempat, dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, kulit, mata, dan pada saluran pencernaan. Ciri-ciri makanan yang mengandung rodamin B dapat dilihat pada gambar di samping ini. Warna kelihatan cerah sehingga tampak menarik, warna tidak pudar walaupun sudah mengalami pemanasan, ada sedikit rasa pahit, muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsinya, baunya tidak alami. Nah, terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 239/Pers/5/85 menetapkan ada 30 zat pewarna buatan. Rodamin B termasuk salah satu zat pewarna yang dinyatakan sebagai zat pewarna berbahaya dan dilarang digunakan pada produk pangan. Zat pewarna sintesis maupun alami yang digunakan dalam industri makanan harus memenuhi standar nasional dan internasional. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.